Di suatu sudut kehidupan yang bergerak tanpa henti, kita seolah-olah menjadi penumpang dalam kereta yang melaju tanpa tujuan pasti. Dunia hari ini, dengan segala kecanggihannya, kemilau pencapaian, dan parade ambisi yang tiada henti, seakan mengajari kita bahwa nilai diri diukur dari seberapa keras kita berjuang, seberapa jauh kita berlari, dan seberapa banyak yang mampu kita genggam. Kita dibesarkan dalam keyakinan bahwa kebahagiaan hanyalah milik mereka yang berlari paling cepat, mendaki paling tinggi, dan menonjol di tengah keramaian. Namun di balik gegap gempita itu, ada bisikan sunyi yang perlahan menyesakkan dada. Kelelahan yang tak kunjung reda, keresahan yang tak kunjung tuntas, dan kekosongan yang tak dapat diisi dengan benda, prestasi, ataupun pengakuan dari dunia luar. Hidup terasa seperti panggung sandiwara, di mana setiap kita sibuk memerankan peran, menjadi pekerja yang paling rajin, pasangan yang paling sempurna, atau manusia yang selalu ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Perlombaan yang tak pernah usai ini lambat laun menggerogoti jiwa, menyisakan rasa asing terhadap diri sendiri dan dunia. Di tengah hiruk-pikuk pencapaian dan obsesi akan kesempurnaan, kita lupa bahwa sejatinya hidup adalah tentang mengalir bersama waktu, menerima kekurangan, dan menemukan kedamaian dalam keterbatasan. Seperti sungai yang setia mengalir, tanpa harus selalu menjadi ombak terbesar, atau seperti embun pagi yang hadir tanpa pernah memaksa hujan untuk turun. Kebijaksanaan kuno Tao mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan mendengar kembali detak jantung kehidupan yang paling murni. Ketenangan yang lahir dari melepaskan, bukan dari menguasai. Di saat dunia menuntut kita untuk terus berlari, barangkali inilah saatnya kita duduk sejenak, memejamkan mata, dan belajar kembali seni melangkah perlahan, menemukan damai dalam diam, dan mengenali kebahagiaan yang tumbuh dalam kesederhanaan. 1. Dunia yang terjebak dalam pencapaian, penjara tak kasat mata. Kita hidup di era yang segalanya serba cepat, serba instan, dan penuh tuntutan untuk menjadi yang terbaik. Sejak matahari terbit hingga malam menjemput, hidup seakan diatur oleh deret tugas, target, dan mimpi-mimpi yang seringkali bukan milik kita sendiri. Masyarakat modern menabuh genderang perang pencapaian, mengajarkan kita bahwa nilai manusia ditentukan oleh seberapa banyak gelar, jabatan, atau harta yang mampu kita raih. Setiap langkah hidup seolah menjadi perlombaan tanpa garis akhir, memaksa kita untuk berlari meski napas telah tersengal. Di balik layar ponsel dan kerlap-kerlip media sosial, kita melihat parade keberhasilan orang lain, tubuh sempurna, karir gemilang, perjalanan keliling dunia, kehidupan keluarga yang tampak harmonis. Tanpa sadar, kita membandingkan diri sendiri dengan standar yang dibuat oleh dunia luar, lalu merasa kecil, kurang, dan tertinggal. Kita dididik untuk percaya bahwa bahagia hanya akan hadir ketika semua daftar keinginan terpenuhi. Punya pendidikan setinggi mungkin, tubuh ideal, pasangan idaman, pergaulan menarik, liburan mewah, dan segalanya harus terlihat sempurna di mata publik. Namun di tengah segala hiruk-pikuk itu, tersembunyi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Keinginan untuk menjadi yang paling hebat berubah menjadi beban yang menghimpit jiwa. Kita terjebak dalam siklus tanpa henti, meraih satu pencapaian, lalu buru-buru mencari target berikutnya, tak pernah benar-benar puas. Bahkan waktu istirahat pun berubah menjadi ajang produktivitas, seolah-olah kemalasan adalah dosa terbesar. Tidur pun sering terganggu oleh pikiran tentang tugas-tugas esok hari, kegelisahan akan masa depan, dan ketakutan akan kegagalan. Kita kehilangan kemampuan untuk sekadar duduk diam, menikmati detik demi detik, dan merasakan keindahan hidup yang sederhana. Inilah wajah dunia yang diam-diam menjadi penjara tak kasat mata. Kita tidak diikat oleh rantai,
tetapi oleh ekspektasi dan standar yang tak pernah jelas ujungnya. Kita tidak diawasi oleh penjaga, tetapi oleh suara-suara di kepala yang tak henti-hentinya menuntut. Harus lebih baik, harus lebih hebat, jangan pernah kalah. Akhirnya, banyak dari kita hidup dalam bayang-bayang kegagalan yang seolah sudah menanti di tikungan. Meski sebenarnya yang kita cari hanyalah rasa damai dan diterima. Pada titik inilah, kebijaksanaan Tao berbicara, mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekadar tentang berlari dan menaklukkan. Kehidupan adalah seni untuk tahu kapan berhenti, kapan cukup, dan kapan menikmati hasil dari perjalanan, sekecil apapun itu. Ketika kita mampu melepaskan kebutuhan untuk selalu menang dan menonjol, justru di sanalah kita menemukan ruang untuk bernapas lega, memeluk ketenangan, dan benar-benar merasakan hidup sebagai manusia seutuhnya. 2. Warisan kebijaksanaan. Lao Tzu, jalan menuju kedamaian hakiki. Di balik tirai waktu yang membentang ribuan tahun lalu, lahirlah sosok misterius bernama Lao Tzu, sang penulis Tao Te Ching, yang hingga hari ini ajarannya masih mengalir lembut dalam kesadaran manusia modern. Tidak banyak yang benar-benar mengetahui siapa sebenarnya Lao Tzu. Namanya kerap diselimuti legenda, kisahnya bercampur antara sejarah dan mitos. Namun satu hal yang pasti, ia meninggalkan warisan abadi yang melampaui sekat zaman dan budaya. Sebuah naskah tipis berisi 81 bab yang membawa pesan mendalam tentang seni menjalani hidup dengan penuh kedamaian. Tao Te Ching, kitab agung dari Taoisme, bukanlah buku petunjuk teknis tentang bagaimana menaklukkan dunia, melainkan pelita yang menerangi jalan untuk kembali kepada hakikat diri dan alam semesta. Di dalam setiap baitnya, tersembunyi undangan untuk meninggalkan hasrat berlebihan, menanggalkan topeng ambisi, dan meniti kehidupan dengan keheningan serta kelembutan. Filosofi Lao Tzu mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kelembutan, bahwa keindahan hidup tidak ditemukan dalam perebutan, melainkan dalam kebijaksanaan untuk mengalir bersama arus kehidupan. Warisan Lao Tzu tidak hanya mengkritik kegilaan dunia yang penuh ambisi, tetapi juga menantang kita untuk menemukan makna di balik ketidakpastian dan keterbatasan. Ia berbicara tentang Tao, sebuah kekuatan tak bernama yang menjadi sumber segala sesuatu, mengalir tanpa paksaan, hadir tanpa terlihat, namun menghidupi setiap tarikan napas kita. Melalui ajarannya, Lao Tzu mengajak manusia untuk kembali berpijak pada kesederhanaan, menerima apa yang ada, mensyukuri yang sedikit, dan membebaskan diri dari keinginan yang tak berujung. Ketika dunia berteriak agar kita selalu melaju lebih cepat, Lao Tzu justru menawarkan keheningan sebagai tempat pulang. Ia mengingatkan, manusia sering terjebak dalam ilusi kendali dan keinginan untuk menaklukkan segalanya. Namun, semakin keras kita menggenggam, semakin mudah segalanya lepas dari genggaman. Inilah inti dari ajaran Tao, seni melepaskan, keindahan dalam non-aksi, dan kebahagiaan yang tumbuh dari menerima kenyataan apa adanya. Di era modern yang penuh kegaduhan, warisan kebijaksanaan Lao Tzu menjadi oase bagi jiwa-jiwa yang haus ketenangan. Ia menuntun kita untuk menata ulang cara berpikir, agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus pencapaian palsu. Ia mengajarkan bahwa keutuhan hidup tak terletak pada seberapa tinggi kita berdiri, tetapi pada seberapa lapang hati kita dalam menerima dan mengalir. Dengan memahami dan menghidupi ajaran Lao Tzu, kita pun perlahan belajar memeluk damai yang sederhana, namun begitu dalam. Damai yang tidak tergantung pada dunia luar, melainkan tumbuh di taman batin yang sunyi dan lapang. 3. Mengikis ketergantungan pada status dan materi, jalan menuju kepuasan batin. Di tengah pusaran zaman yang memuja kemewahan dan pengakuan, manusia kerap terjebak dalam jaring halus bernama status dan materi.
Masyarakat modern mendewakan segala yang tampak. Seberapa banyak kekayaan yang dikumpulkan, seberapa tinggi jabatan yang diraih, seberapa terkenal nama yang terukir di dunia maya maupun nyata. Kita diajari sejak dini bahwa hidup adalah soal pencapaian eksternal, dan keberhargaan seseorang seringkali diukur dari apa yang ia miliki, bukan dari siapa dirinya yang sejati. Namun, di balik gemerlap pencapaian, Lao Tzu melalui Tao Te Ching mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membongkar pondasi persepsi manusia tentang kebahagiaan. Ia bertanya, mana yang lebih berharga, dirimu atau hartamu? Mana yang lebih menyakitkan, meraih atau kehilangan? Pertanyaan-pertanyaan ini bagaikan cermin, memaksa kita menatap diri sendiri dengan jujur. Adakah ketenangan dalam kehidupan yang terus-menerus mengejar dan takut kehilangan? Ataukah justru ada kebebasan dalam sikap menerima dan melepas? Dunia mengajarkan bahwa semakin banyak yang dimiliki, semakin tinggi pula nilai diri. Namun Lao Tzu dengan tegas menantang paradigma itu. Ia mengingatkan bahwa keterikatan pada status dan harta benda hanya akan melahirkan penderitaan. Seseorang yang terlalu mencintai kepemilikan akan selalu dibayangi kecemasan kehilangan. Seseorang yang hidup demi popularitas akan mudah goyah ketika sorotan beralih ke arah lain. Dalam ayat Tao Te Ching yang penuh makna, Lao Tzu berpesan, "Berbahagialah dengan apa yang kau miliki. Sukacitalah dengan keadaan sebagaimana adanya. Ketika kau sadar bahwa tak ada yang kurang, seluruh dunia menjadi milikmu." Inilah paradoks kebahagiaan. Semakin keras kita mengejar hal-hal di luar diri, semakin jauh pula kedamaian batin yang kita dambakan. Justru ketika kita mampu menerima keadaan, mensyukuri yang sederhana, dan tidak tergantung pada validasi dunia, disitulah kebahagiaan tumbuh. Kepuasan batin bukan perkara menambah, melainkan seni mengurangi, melepaskan ekspektasi, mengikis kebutuhan untuk dipuji, dan membebaskan diri dari beban membandingkan hidup dengan orang lain. Ketergantungan pada status dan materi ibarat meneguk air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus jadinya. Tak ada batas bagi nafsu kepemilikan dan keinginan diakui, kecuali kita sendiri yang menetapkannya. Lao Tzu mengajarkan bahwa hidup penuh makna justru ditemukan ketika kita mampu berdamai dengan kekurangan, melihat keindahan dalam keterbatasan, dan memeluk syukur di setiap napas yang sederhana. Ketika dunia sibuk menampilkan citra dan prestis, mari belajar untuk menundukkan hati. Tak perlu ikut berlomba menunjukkan siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling berhasil. Sebab kedamaian sejati tidak pernah bisa dibeli dengan harta, maupun diraih lewat sanjungan. Ia tumbuh pelan-pelan, seiring keberanian untuk berkata cukup, dan keyakinan bahwa nilai diri tak ditentukan oleh apapun yang melekat di luar. Inilah warisan kebijaksanaan Lao Tzu yang patut kita jaga. Jalan sunyi menuju kepuasan batin yang sesungguhnya. 4. Bahaya kompetisi dan obsesi. Pencapaian, luka batin dalam perang tak berujung. Di balik semaraknya sorak-sorai keberhasilan yang dipertontonkan di layar-layar kehidupan, tersimpan luka yang sunyi. Luka akibat kompetisi tanpa akhir dan obsesi pada pencapaian yang kian hari kian membakar. Dunia hari ini membangun menara impian di atas fondasi persaingan. Anak-anak sejak dini sudah dijejali mental juara, dipacu untuk menjadi nomor satu, didorong agar tak pernah kalah dan tak boleh kalah. Nilai diri seolah-olah baru terukir saat mengalahkan orang lain. Bahkan ketika kemenangan itu hanya menyisakan kelelahan dan kebingungan di hati sendiri. Lao Tzu, lewat kebijaksanaan abadi Tao, mengingatkan bahwa obsesi pada kemenangan dan pencapaian justru kerap menjerumuskan manusia ke dalam jurang kegelisahan. Ia menulis, "Jika engkau terlalu mengagungkan orang bertalenta, orang lain akan jadi sangat kompetitif. Jika engkau terlalu menilai tinggi kepemilikan,
orang akan mulai mencuri. Betapa tajam pengamatan ini. Di sekolah, kantor, bahkan keluarga, seringkali relasi antar manusia berubah menjadi ajang saling membandingkan, saling menjatuhkan, saling berlomba menumpuk pencapaian. Sifat manusia yang paling mulia, yaitu empati dan kerjasama, perlahan tergerus oleh ambisi untuk unggul dan terlihat lebih baik. Kompetisi yang tidak sehat melahirkan banyak luka batin. Anak-anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang perbandingan, remaja yang merasa gagal hanya karena tak sesuai standar sukses versi dunia, hingga orang dewasa yang mengorbankan kesehatan, relasi, bahkan kebahagiaan demi mengejar pujian sesaat. Obsesi pada prestasi mengubah manusia menjadi makhluk yang rapuh. Mereka mudah cemburu, cepat tersinggung, dan sulit bahagia dengan pencapaian orang lain. Tak hanya itu, obsesi pencapaian sering melahirkan perilaku tidak etis. Orang rela menipu, berkhianat, bahkan menginjak orang lain demi naik satu tingkat lebih tinggi. Kita melihat fenomena ini di mana-mana. Persaingan bisnis yang licik, budaya asal bos senang, atau persahabatan yang berubah menjadi perlombaan status. Narsisisme pun tumbuh subur. Menjadi narsis bahkan seolah-olah menjadi keuntungan tersendiri di dunia yang lebih menghargai citra daripada substansi. Lao Tzu mengajarkan, hidup dalam ketenangan jauh lebih berharga daripada hidup dalam perang tanpa ujung. Ia menasihati, semakin banyak harta yang kau miliki, semakin sulit kau melindunginya. Artinya, semakin kita berlomba-lomba untuk menjadi yang teratas, semakin besar pula risiko kehilangan dan kekhawatiran yang harus ditanggung. Inilah paradoks kehidupan modern. Semakin tinggi kita naik, semakin besar badai yang harus dihadapi, dan semakin lelah hati yang harus menanggungnya. Jalan keluar dari perang tak berujung ini bukan dengan mundur dari dunia, melainkan dengan mengubah cara pandang. Mari belajar untuk tidak selalu ingin lebih dari orang lain, tidak selalu ingin menang, dan tidak mudah terpancing oleh perlombaan semu. Ketika kita mampu berdamai dengan diri sendiri, saat itulah luka batin perlahan sembuh. Kita tidak lagi dikejar-kejar rasa iri dan takut kalah, tetapi justru menemukan ketenangan dalam langkah sederhana dan pencapaian yang datang dari hati yang jujur. Di era obsesi pencapaian, kebijaksanaan Tao memberi kita undangan untuk menepi sejenak, menghirup udara damai, dan menyadari bahwa nilai tertinggi manusia bukan terletak pada seberapa banyak ia menang, melainkan pada seberapa lapang ia menerima dan mampu mengapresiasi kemenangan orang lain. Hanya dengan begitu, hidup kembali terasa ringan dan penuh makna. 5. Kekuatan non-aksi dan melepaskan kendali. Wu Wei, seni mengalir bersama hidup. Di dunia yang sibuk dan hiruk-pikuk, kita diajarkan sejak dini bahwa hidup harus diisi dengan kerja keras, ambisi membara, dan aksi tanpa henti. Tidak ada ruang untuk diam, tidak ada waktu untuk jeda. Istirahat sering dianggap kelemahan, sementara kesibukan diromantisasi sebagai tanda sukses. Namun, di tengah desakan untuk selalu melakukan sesuatu, kebijaksanaan Tao dari Lao Tzu menghadirkan pesan yang menyejukkan. Ada kekuatan luar biasa dalam non-aksi. Dalam bahasa aslinya disebut Wu Wei. Wu Wei bukanlah ajakan untuk bermalas-malasan atau menyerah pada keadaan. Ia adalah seni untuk memahami kapan saatnya bertindak dan kapan saatnya membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai kodratnya. Lao Tzu mengajarkan bahwa seringkali manusia justru terjerat dalam jerat usahanya sendiri. Semakin kita memaksa, semakin kuat pula dunia menolak, dan semakin kita mencoba mengendalikan segalanya, semakin banyak pula yang terlepas dari genggaman. Pikirkanlah, betapa kita sering kelelahan karena berusaha mengatur setiap detail hidup. Ingin segalanya berjalan sempurna, ingin segala masalah terselesaikan sekarang juga, ingin diakui,
ingin menjadi yang terbaik dalam segala hal. Padahal, seperti pepatah Lao Tzu, mereka yang berdiri berjinjit tidak berdiri dengan kokoh. Mereka yang terburu-buru tidak akan berjalan jauh. Dunia ini punya irama dan waktunya sendiri. Ada musim untuk tumbuh, ada saat untuk berdiam, ada waktu untuk berjuang, dan ada masa untuk melepaskan. Kebijaksanaan ini seringkali bertentangan dengan logika modern. Di era yang memuja kecepatan, mengedepankan multitasking, dan menjanjikan jalan pintas menuju keberhasilan, ajaran Tao terasa seperti perlawanan sunyi. Namun justru, di sanalah letak kekuatan Wu Wei. Dengan melambat, kita bisa mengamati, memahami, dan bertindak secara lebih jernih dan tepat sasaran. Dengan tidak memaksakan kehendak, kita membiarkan kehidupan mengalir dengan caranya sendiri. Dan seringkali, hasilnya jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita bayangkan. Dalam dunia yang selalu menuntut aksi, Wu Wei mengajarkan seni menahan diri. Tidak setiap masalah harus segera dipecahkan. Tidak setiap keinginan harus segera diwujudkan. Kadang, dengan membiarkan waktu bekerja, solusi muncul dengan sendirinya. Kadang, dengan memilih mundur satu langkah, kita justru menemukan jalan baru yang lebih damai dan membahagiakan. Lao Tzu pun memperingatkan bahaya tergesa-gesa. Mereka yang berusaha terlalu cepat justru tidak sampai tujuan. Ini berlaku untuk segalanya, dari impian, hubungan, hingga pertumbuhan pribadi. Melalui Wu Wei, kita belajar bahwa hidup bukan tentang memaksakan segala sesuatu, melainkan tentang merangkul keterbatasan dan mempercayakan hasil pada aliran alam semesta. Seperti air yang mengalir lembut, ia bisa melintasi batu-batu terkeras sekalipun, tanpa pernah melawan secara frontal. Dengan bersikap fleksibel dan menerima keadaan, kita justru menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Melepaskan kendali bukan berarti lepas tanggung jawab, tetapi memahami batas-batas kekuatan manusia. Dunia ini terlalu luas dan misterius untuk sepenuhnya kita atur. Kadang-kadang, yang paling dibutuhkan hanyalah keberanian untuk melepaskan dan membiarkan diri mengalir bersama arus kehidupan. Wu Wei mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memenangkan setiap pertarungan, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam setiap perjalanan, seberapapun lambat atau sederhana langkah kita. Dengan mempraktikkan seni non-aksi ini, kita perlahan-lahan membebaskan diri dari kelelahan abadi, membuka ruang bagi kebahagiaan yang lebih dalam, dan menyadari bahwa hidup sejatinya bukan tentang seberapa keras kita berjuang, melainkan tentang seberapa dalam kita mampu menikmati dan mengalir bersama arus kehidupan. 6. Kedamaian. Melalui penerimaan, mencari damai di tengah kekacauan. Dalam lautan kehidupan yang penuh gelombang dan badai, manusia kerap digoda oleh ilusi kendali. Kita percaya bahwa dengan upaya yang cukup keras, kita bisa mengatur segalanya, membentuk masa depan sesuai keinginan, memastikan keamanan dari segala ketakutan, hingga mengendalikan persepsi orang lain terhadap diri kita. Namun, kenyataan seringkali berkata lain. Semakin erat kita menggenggam dunia, semakin licin pula segalanya terlepas dari tangan. Disinilah Lao Tzu menghadirkan kebijaksanaan abadi tentang seni penerimaan, bahwa ketenangan sejati justru hadir ketika kita mampu menerima, bukan memaksa. Lao Tzu menulis, "Apakah engkau ingin menguasai dunia dan mengendalikannya? Aku pikir hal itu tak mungkin bisa dilakukan. Dunia ini adalah bejana suci yang tak bisa dikendalikan. Semakin keras engkau mencoba, semakin mudah semuanya hilang dari genggaman." Pesan ini seakan menampar nalar manusia modern yang terobsesi pada kekuasaan, status, dan kepastian. Di dunia yang menuntut kepastian dalam segala hal, dari rencana karir hingga hubungan, dari masa depan anak hingga reputasi diri, penerimaan justru menjadi jalan sunyi menuju damai.
Penerimaan bukanlah bentuk kepasrahan yang lemah, melainkan kekuatan untuk berdiri teguh di tengah perubahan yang tak terelakkan. Dengan menerima, kita mengakui keterbatasan diri dan menghormati kehendak alam semesta. Kita berhenti menghabiskan energi untuk mengubah hal-hal di luar kendali, lalu mengalihkan perhatian pada hal-hal yang bisa kita bentuk dari dalam: pikiran, perasaan, dan sikap hati. Di titik inilah, penerimaan menjadi akar dari kebebasan, membebaskan kita dari ketakutan kehilangan, kegelisahan akan masa depan, dan penyesalan terhadap masa lalu. Seringkali, manusia terperangkap dalam kecemasan akan segala kemungkinan buruk. Kita menumpuk uang demi keamanan, membangun tembok perlindungan agar tak tersakiti, hingga bersikap berlebihan agar diterima oleh lingkungan sekitar. Namun, betapapun keras usaha itu, ketenangan tak kunjung datang. Sebab, kedamaian tak pernah lahir dari dunia luar yang tak menentu, melainkan tumbuh dari kemampuan hati untuk berdamai dengan segala ketidakpastian. Saat kita rela membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai alurnya, saat itulah ruang bagi damai mulai terbuka. Penerimaan juga menuntut keberanian untuk menghadapi chaos yang ada di sekitar kita. Dunia akan selalu dipenuhi gejolak, baik besar maupun kecil. Akan selalu ada masalah yang tak terduga, rencana yang gagal, atau keinginan yang tak terwujud. Namun, ketika kita mampu menerima semua itu dengan lapang dada, kita menemukan kekuatan untuk tetap tenang di tengah badai. Bukannya menyangkal atau melarikan diri, kita justru belajar untuk hadir penuh dalam setiap detik, menghargai setiap nafas, dan bersyukur atas segala pengalaman, baik suka maupun duka. Inilah seni penerimaan menurut Lao Tzu. Hidup bukan tentang mengatur segala kemungkinan agar berjalan sesuai keinginan, melainkan tentang menyambut setiap perubahan sebagai bagian dari perjalanan. Seperti air yang mengalir melewati batu, ia tidak pernah memaksa jalan sendiri, tapi selalu menemukan celah untuk terus bergerak ke depan. Begitu pula hati yang menerima, ia tak mudah pecah oleh benturan kehidupan, justru semakin kuat dan bijaksana. Pada akhirnya, kedamaian adalah hadiah terbesar bagi siapapun yang berani menerima hidup apa adanya. Penerimaan membuat kita ringan melangkah, lapang melihat kegagalan, dan terbuka untuk keajaiban di balik ketidakpastian. Inilah pesan abadi dari Lao Tzu, bahwa damai sejati lahir bukan karena kita mampu mengendalikan segalanya, melainkan karena kita mampu menerima segalanya dengan hati yang lapang. Di tengah riuh rendah dunia yang menuntut lebih banyak, lebih cepat, dan lebih sempurna, ajaran Lao Tzu dan kebijaksanaan Taoisme datang seperti hembusan angin sejuk di tengah padang pasir. Kita diingatkan bahwa kehidupan sejati tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa kita capai, kumpulkan, atau pamerkan, melainkan oleh seberapa dalam kita mampu menemukan kedamaian di dalam diri sendiri. Di balik obsesi akan status dan pencapaian, di balik kompetisi tanpa akhir dan ilusi kendali, sesungguhnya tersembunyi kebutuhan manusia yang paling murni: diterima, dicintai, dan hidup dengan lapang di tengah keterbatasan. Ketika kita berani melepaskan keinginan untuk selalu menjadi yang terdepan, membebaskan diri dari jeratan status, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya, saat itulah damai mulai menetes perlahan ke dalam jiwa. Kita belajar untuk menikmati jeda, menghargai kesederhanaan, dan bersyukur atas perjalanan yang penuh warna. Filosofi Lao Tzu bukan sekadar petuah kuno, tetapi undangan untuk hidup lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan irama alam semesta. Akhirnya, jalan menuju kebahagiaan bukanlah jalan yang dipenuhi ambisi tanpa akhir, melainkan jalan yang penuh penerimaan, kelembutan, dan ketulusan. Marilah kita berani menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia, memeluk sunyi, dan membiarkan hati kita kembali pada ketenangan yang hakiki.
sebab di sanalah letak kebahagiaan sejati yang tak pernah bisa direnggut oleh apapun di luar diri kita.